Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio. And this is Mirror edisi Ramadan. Oke teman-teman, kita udah memasuki akhir minggu Ramadan nih. Walaupun jam maghrib semakin lama semakin cepat, tapi tantangan puasa kali ini makin berasa ya. Makin melawan akhir-akhir ini kawan. Untuk teman-teman muslimku yang lagi berpuasa dan masih harus bekerja di lapangan panas-panasan menantang matahari, aku cuma bisa bilang semangat untuk teman-teman. Ayo bisa lawan godaan setan yang makin banyak nyangkut di tenggorokan, bikin tenggorokan makin kering dan perut makin keroncongan. Pokoknya dilawan. Semoga sampai lebaran nanti puasa kita masih tetap utuh, nggak ada bolong-bolong, dan pahalanya bisa berkali-kali lipat lebih banyak karena kita berpuasa sambil bekerja. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sekarang kita akan melanjuti pembahasan dari video sebelumnya, yaitu kisah makhluk yang akan datang di akhir zaman, yaitu Dajjal. Dimana di part 1 kita udah bahas tentang kisah lahirnya Dajjal, gimana perjalanan dia mencari ilmu, tentang pembangkangan Dajjal kepada Tuhan, dan bagaimana Dajjal ini bisa dikurung. Sampai akhir zaman nanti yang tanda-tandanya itu udah kelihatan. Untuk teman-teman yang belum nonton part 1, aku sarankan tonton di sana dulu, karena ini beneran video lanjutan dari part 1 itu, jadi takutnya nggak akan nyambung dengan pembahasan sekarang dengan yang sebelumnya. Dan di video kali ini aku mau menceritakan tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang nggak sengaja atau mungkin dipertemukan oleh Allah dengan Dajjal yang sedang terbelenggu, dan gambaran gimana nantinya Dajjal akan muncul di akhir zaman. Apa yang akan dilakukan nanti di bumi dan gimana dia bisa berakhir hidupnya. So langsung aja, tanpa memperpanjang intro, kita langsung masuk ke pembahasannya. And now before video udah selesai, the mirror mode slogan. Tapi sebelum masuk kisah ke sahabat Nabi, mungkin dari kalian ada yang nanya, sebenarnya Dajjal ini dikurung di mana sih? Di mana dia sekarang lagi dibelenggu? Sampai nanti saatnya dia akan muncul. Jangan-jangan dia di dekat Indonesia nih. Astagfirullah. Jadi, lokasi tempat ditahannya Dajjal ini ada banyak versi guys, ada banyak pendapat. Ada riwayat yang mengatakan kalau Dajjal ini ditahan di lautan Qauzum, yang menurut ahli tafsir, laut Qauzum ini terletak di tengah-tengah Laut Merah di Mesir, di bagian paling dalam. Ada juga riwayat yang bilang kalau si Dajjal ini ditahan di lautan Atlantik. Karena Azazil atau iblis terkuat dalam agama Islam yang kita tahu, di dunia ini juga membuat sebuah pintu alam jin di sekitar Laut Atlantik itu yang kondisinya itu sama seperti segitiga Bermuda. Titik yang akan menyedot apapun yang ada di atasnya. Karena dipercaya di tempat itulah tempat di mana semua roh-roh dibelenggu. Salah satunya adalah si Dajjal ini. Jadi menurut kepercayaan riwayat ini, Dajjal ini yang dikurung itu rohnya. Karena memang raganya itu nggak akan pernah ditemukan di bumi ini. Kemudian ada juga yang bilang kalau Dajjal ini ditahan di Pulau Socotra di Yaman. Ada yang bilang di Pulau Astola di Pakistan. Sedangkan menurut hadis riwayat dari Fatimah binti Qais, dikatakan bahwa Dajjal ini berada di suatu pulau di sekitar Laut Yaman. Nah kalau begitu, di antara semua tempat tadi yang paling besar kemungkinannya adalah Pulau Socotra, karena itulah pulau yang ada di Yaman. Tapi di mana pastinya keberadaan Dajjal saat ini, gak ada yang tahu. Wallahu alam. Dan sekarang kita masuk ke kisah sahabat Nabi, yaitu Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Dajjal. Jadi, kisah ini diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais yang diambil dari hadis Jasasah, yang mana ini adalah hadis yang disandarkan Rasulullah kepada Fatimah. Jadi kisahnya dalam suatu kesempatan setelah menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid, Rasulullah SAW naik ke sebuah mimbar dan tertawa kecil sambil berkata kepada semua yang baru saja menunaikan sholat, tetaplah berada di tempat. Saat itu, semua kaum muslimin yang masih ada di dalam masjid ataupun yang hendak keluar dari masjid langsung kembali ke dalam, berkumpul dan duduk menghadap ke Rasulullah SAW. Dan mereka pun mulai mendengarkan. Kemudian Nabi berkata, "Apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian?" Mereka menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Kemudian beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani, kemudian dia datang berbaiat dan masuk Islam. Selain itu, ia juga menyampaikan suatu cerita yang sesuai dengan yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal kepada kalian." Nah, di sini Rasulullah SAW mulai bercerita tentang kisah si Tamim, dan inilah ceritanya.
Namanya Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari Abu Ruqayyah. Beliau awalnya adalah seorang Nasrani. Beliau masuk Islam ketika Rasulullah berada di Madinah. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, Tamim meninggalkan kota Madinah dan menetap di Baitul Maqdis hingga meninggal di sana pada tahun 40 Hijriah. Tamim bercerita bahwa pada suatu hari ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lakhm dan Judzam, tapi suatu ketika kapal mereka diterjang badai ganas di lautan dan membuat mereka kehilangan arah. Mereka terombang-ambing nggak tahu harus kemana. Dan itu terjadi selama 1 bulan. Sampai akhirnya dengan tidak sengaja mereka berlabuh di sebuah pulau terpencil yang ada di tengah lautan menjelang terbenam matahari. Mereka duduk nggak jauh dari kapal untuk beristirahat lah ceritanya. Dan beberapa waktu kemudian bermaksud untuk mencari makanan. Mereka masuk ke dalam pulau dan nggak sengaja menjumpai seekor hewan yang berbulu lebat. Saking lebatnya bulu hewan itu, mereka nggak tahu mana kepala, mana bagian belakang tubuh. Mana mukanya, mana tangannya, mana kakinya nggak tahu. Betul-betulan besar bulat berbulu. Mereka kemudian memberanikan diri menanya kepada hewan tadi, "Celakalah, hewan apa kau ini?" Dan anehnya, dan bikin mereka kaget juga, ternyata hewan itu bisa berbicara bahasa manusia. Kemudian si hewan itu berkata, "Aku adalah Al-Jasasah." Mereka kembali bertanya, "Apa itu hewan Al-Jasasah?" Tanpa menjawab pertanyaan itu, si hewan berbulu tadi justru berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja, sebab dia sangat merindukan kabar kalian saat ini." Ada yang bilang kabar kalian itu kabar negeri Arab pada saat itu. Seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah, Tamim berkata, "Setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar. Di dalam gereja itu ada sosok manusia bertubuh besar. Besar banget sampai mereka kaget. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya atau di lutut. Jadi dia kayak jongkok gitu. Dan dari kedua lutut sampai mata kakinya, itu terikat dengan besi yang sangat besar. Bentuk fisiknya sangat menyeramkan. Tubuhnya besar, kepalanya lebih besar, kulitnya bersisik seperti ular, mata kirinya sangat kecil sampai hampir nggak kelihatan, dan mata kanannya besar membelalak, bahkan sampai nyaris keluar dari kelopaknya. Dan juga rambutnya keriting. Lubang hidungnya besar, dan di dahinya yang lebar ada tulisan kafaro atau kafir. Yang jelas itu adalah ciri-ciri fisik dari Dajjal seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan waktu itu, kelompok Tamim berkata, "Celakalah, siapa kau?" Kemudian manusia raksasa itu menjawab dengan suara yang menggelegar, "Kalian sudah mengetahui kabarku. Sekarang sampaikanlah kepadaku siapa kalian." Kemudian rombongan Tamim menjawab, "Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal, tiba-tiba ada badai besar ganas menghantam kapal kami, dan kami terombang-ambing selama 1 bulan, dan nggak sengaja kami mendarat di pulau ini. Kemudian kami berjumpa dengan seekor hewan berbulu lebat, dan dia meminta ke kami untuk menemuimu. Karena menurutnya, kamu sangat merindukan kabar kami, sehingga kami pun pergi menemuimu." Kemudian Dajjal berkata, "Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma baisan." Tamim Ad-Dari kembali bertanya, "Bagian apanya yang ingin kamu ketahui?" Yang ingin kuketahui adalah apakah kurma baisan masih berbuah? Kata si Dajjal lagi nih. Kemudian Tamim menjawab, masih berbuah. Kemudian Dajjal lagi berkata, "Suatu hari pohon kurma itu tidak akan berbuah lagi." "Nah, apa maksudnya nih?" tanya Tamim dalam hati. Kemudian Dajjal bertanya lagi, "Apakah Danau Tabariyah masih memiliki air?" Tamim jawab lagi dengan singkat, "Masih." "Suatu hari nanti Danau Tabariyah akan kering." Kata si Dajjal, masih nggak paham nih Tamim maksudnya apa. Kemudian Dajjal nanya lagi, "Apakah mata air Zugar masih mengalirkan air? Dan apakah penduduk di sana masih menggunakan air itu untuk kehidupan mereka?" Tamim kembali menjawab, "Masih. Sungai itu masih mengalirkan air dan penduduk masih menggunakan air itu untuk kehidupan, seperti untuk berladang dan bertani." Kemudian Dajjal menjawab lagi, "Suatu hari sungai itu tidak akan mengalir lagi." Tamim masih heran nih, maksud pertanyaan ini apa gitu. Nah, mendengar semua jawaban Tamim, si Dajjal ini mendengus dan menanyakan satu hal terakhir kepada Tamim. Dajjal berkata, "Lalu kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab. Apakah sudah terlahir nabi terakhir bernama Muhammad? Apa yang telah dilakukan? Dia lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah. Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab?" Dan Tamim menjawab, "Benar." "Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab?" Kata Dajjal lagi. Kelompok Tamim pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan nabi ditaati oleh orang-orang Arab. Dajjal nanya lagi, "Apakah itu sudah terjadi?" "Benar," kata Tamim. Dan saat itu Dajjal mengucapkan sesuatu yang agak mencengangkan nih untuk kita yang tahu ya. Dajjal mengatakan, "Demi Allah, nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu, dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya aku ini Dajjal Al-Masih. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi."
Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain Mekah dan Taibah yang ada di Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya. Itu kata si Dajjal kepada si Tamim. Fatimah binti Qais mengatakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil menusukkan tongkat di mimbar, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah, yakni kota Madinah. Apakah aku telah beritahukan kepada kalian tentang hal ini? Kata Rasulullah. Dan semua kaum muslimin menjawab, benar. Kemudian Nabi berkata lagi, sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal, serta tentang Mekah dan Madinah. Kemudian Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman. Oh tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Sembari beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah timur, kayak nunjuk gitu. Hadis jasasah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syahihnya Kitabul Fitan wa Ashratis Sa'ah. Nah, dalam percakapan antara Tamim Ad-Dari dengan si Dajjal ini, hati Tamim ini terketuk saat Dajjal mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang benar dan baik bagi orang yang mengikutinya. Nah, mendengar itu, Tamim pun penasaran nih untuk bertemu dengan Rasulullah, dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Tamim dan rombongannya ini langsung keluar dari pulau itu. Mereka buru-buru pergi ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah. Dia pergi ke Madinah dengan keadaan lari tergesa-gesa. Nah, di tengah keramaian orang, si Tamim ini cuma bertanya satu hal sambil berteriak, "Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Aku ingin bertemu dengan Muhammad." Nah, mendengar kehebohan yang dibuat oleh Tamim, salah seorang kaum muslimin bertanya lagi, ada perlu apa kau bertemu Muhammad? Apa yang kau inginkan darinya? Dan saat itu Tamim berkata, aku ingin bertemu dengan Muhammad karena aku ingin bersyahadat. Yap, saat itu Tamim ingin masuk Islam karena mendengar perkataan Dajjal, yang sebenarnya Dajjal itu ya, dia ngomong itu bermaksud untuk apa ya, dia ini pengen terlihat baik gitu, supaya nantinya dia dipercaya. Ya walaupun yang dia bilang itu benar gitu. Dan akhirnya Tamim ini dipertemukanlah dengan Rasulullah SAW dan memberitahunya apa tujuan dia datang mencari Nabi. Tapi saat itu Rasulullah bertanya dulu nih, wahai orang asing, kenapa kau ingin masuk Islam? Kemudian Tamim menjawab, ya Rasulullah, aku bertemu dengan makhluk mengerikan di sebuah pulau. Diceritakanlah secara detail tentang Tamim yang bertemu Dajjal tadi, termasuk pertanyaan-pertanyaan Dajjal tadi. Selesai bercerita, Nabi Muhammad langsung memanggil para sahabat dan kaum muslimin yang lain untuk berkumpul. Setelah semuanya berkumpul, Rasulullah mulai berkata, wahai kaum muslimin, orang ini telah dipertemukan Allah dengan Dajjal, yang baru saja aku ceritakan kepada kalian. Dan di sana, Tamim ini kembali menceritakan tentang kisah dia bertemu Dajjal kepada sahabat-sahabat Rasulullah dan kepada kaum muslimin lainnya. Mereka pun mendengarlah tuh semua cerita Tamim dari awal sampai akhir tanpa dipotong. Setelah selesai bercerita, semua orang yang hadir di sana diam. Mereka cuma diam. Mereka nggak berkata sepatah kata pun. Mereka diam karena beberapa ada yang tidak percaya dengan cerita Tamim. Menurut mereka kisah Tamim ini terlalu konyol gitu, terlalu mengada-ngada. Dan pada saat itu Rasulullah SAW memecah keheningan para sahabat dengan berkata, Subhanallah. Ketahuilah Tamim bahwa aku, Abu Bakar dan Umar bin Khattab percaya dengan ceritamu. Dan setelah Nabi berkata, barulah semua umat muslim mulai percaya dengan kisah Tamim yang bertemu dengan Dajjal. Jadi Rasulullah itu sangat yakin kalau sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab percaya dengan kisah Tamim. Setelah itu Tamim langsung berikrar dengan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, itulah kisah sahabat Nabi Tamim Ad-Dari yang dipertemukan oleh Allah dengan Dajjal sebagai tanda bahwa Dajjal dengan kebebasannya, dengan kemunculannya itu udah dekat. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang apa yang terjadi saat nanti semua tanda-tanda yang dinantikan oleh Dajjal udah terpenuhi? Pohon kurma baisan udah nggak berbuah seperti yang sekarang terjadi. Danau Tabariyah udah mulai kering, sekarang juga hampir kering. Dan mata air Zugar udah benar-benar mati, nggak berfungsi, nggak mengalir lagi airnya. Apa yang terjadi? Nah, pada saat itu Dajjal akan lepas dan mulai berkelana ke muka bumi ini. Seperti namanya, Dajjal yang artinya kekacauan. Dajjal ini akan datang ke bumi untuk membuat kekacauan. Kekacauan seperti apa itu, Bang? Seperti yang tadi tertera dalam kisah sahabat Tamim Ad-Dari, Dajjal akan muncul selama 40 hari di muka bumi ini, yang mana satu hari pertama itu sama dengan setahun, satu hari kedua sama dengan sebulan, dan satu hari ketiga sama dengan seminggu. Kemudian hari-hari setelahnya itu sama dengan hari-hari biasanya.
Jadi kalau dihitung-hitung nih, total lamanya Dajjal muncul di sekitar kita itu adalah 440 hari atau 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan. Kalian pikir itu waktu yang cepat? Enggak. Selama waktu itu, Dajjal akan menapaki kakinya ke setiap sudut yang bisa dia lewati. Semua tempat, bahkan Indonesia juga bakal didatangi. Kecamatan kalian bakal didatangi. Kecuali 2 tempat yang tadi disebut, yaitu Mekah dan Thaibah di Madinah. Nah, di manakah Dajjal ini pertama kali akan muncul? Menurut Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim, memaparkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul di tempat yang bernama Khurasan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal muncul dari bumi di sebelah timur yang bernama Khurasan. Ia diikuti oleh kaum yang wajahnya laksana perisai yang ditempa. Kalau kalian cek Google, di manakah itu Khurasan, itu terletak di antara Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Antara itulah. Tapi menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, niscaya Dajjal akan turun di Hauran dan Karman dengan 70.000 pengikut. Wajah-wajah mereka laksana perisai yang ditempa. Sama nih. Nah, ada sejumlah peristiwa yang akan terjadi menjelang kemunculan Dajjal. Merangkum dari kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim, karya Ibnu Katsir dan Al-Masih, Al-Muntazar wa Nihayah Al-Alam, karya Abdul Wahab Abdussalam Tawilah, panjang ya, Wak. Ini beberapa tanda-tanda kedatangan Dajjal menurut hadis tersebut. Yang pertama, manusia lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bencana kelaparan melanda manusia. Yang ketiga, terjadinya paceklik atau kemarau panjang selama 3 tahun. Di sini nggak kebayang, apa yang terjadi ketika kemarau berkepanjangan selama 3 tahun. Pertanian nggak jalan, sumber makanan mungkin bisa susah didapetin, semua harga mungkin jadi makin mahal, lapangan pekerja makin dikit. Intinya dunia kacau lah. Banyak manusia diletakkan di posisi susah hidup, apalagi di Indonesia. Yang keempat, banyak para pendusta. Yang kelima, penghilangan nyawa merajalela. Yang keenam, terjadinya kegaduhan dan pertikaian. Yang ketujuh, harta melimpah ruah bagi suatu kaum. Yang kedelapan, banyak fitnah bertebaran. Dan yang kesembilan, menurunnya agama dan ilmu yang semakin merosot. Ada yang mengatakan Dajjal akan muncul ketika orang-orang yang beragama semakin sedikit. Dan kita semua menyadari kalau semua tanda-tanda ini sudah banyak terjadi pada saat ini. Nah, ketika dunia sedang dalam masa-masa sulit seperti itu, muncullah Dajjal dengan para pengikutnya membawakan surga dunia, membawakan semua harapan manusia. Orang-orang yang kelaparan, Dajjal bawakan makanan. Orang-orang yang butuh pertolongan, Dajjal datang memberikan pertolongan. Dan pada saat itulah Dajjal mengaku sebagai Al-Masih, dia mengaku sebagai penyelamat umat manusia, dan dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dengan kondisi yang serba kacau di saat manusia butuh pertolongan, datang Dajjal membawa yang mereka inginkan. Menurut kalian berapa persen kemungkinan manusia akan berbalik, akan berpindah haluan, menyembah Dajjal, mengakui bahwa Dajjal adalah Tuhan? Kan tadi bumi ini orang-orang yang beragama itu udah dikit kan. Orang-orang sudah mulai goyah imannya. Dengan datangnya Dajjal, disitulah Dajjal masuk, menyebarkan fitnah, menyebarkan kebaikan palsu, surga yang bohong, untuk merekrut banyak anggota, untuk merekrut banyak orang untuk ikut dengan dia. Disitulah fitnah terbesar Dajjal. Dan cuma orang-orang yang imannya kuat yang bisa mengelak dari kebohongan Dajjal itu. Ya Allah, aku pribadi pun nggak tahu ya bakal gimana nanti dengan kondisi dunia yang kacau kayak gitu, serba kekurangan, makanan susah. Kita benar-benar butuh pertolongan dan dihadapkan dengan satu makhluk yang membawa pertolongan itu, yang membawa harapan-harapan itu. Apakah kita bisa berpaling dari Dajjal? Nggak terikut dengan iming-imingannya? Aduh, jadi takut ya. Nah, bahkan karena besarnya godaan Dajjal ini, Rasulullah sampai berwasiat agar kita selalu berlindung dari kejelekannya di setiap akhir sholat sesudah tasyahud akhir. Di mana Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, mintalah perlindungan dari 4 perkara. Ucapkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, azab kubur, dari godaan kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan godaan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian berdoalah untuk dirinya apa yang tampak baginya atau untuk dia minta. Dari HR Muslim, Abu Awanah, An-Nasai, dan Ibnul Jarud. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Rasulullah selalu berdoa dalam sholatnya,
Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari godaan Al-Masih Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari ujian ketika hidup dan ujian saat mati. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Diangkat dari HR Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah menganjurkan kita membaca doa itu di setiap sholat. Yang artinya minimal 5 kali dalam sehari kita harus baca doa itu, dan selama kita hidup, bacalah doa itu. Artinya memang fitnah Dajjal sebesar itu, guys. Jadi berlindunglah. Aku juga pernah dengar sih hadis dari Rasulullah mengatakan, ketika aku masih hidup, akulah yang akan melindungi kaumku dari Dajjal. Tapi ketika aku sudah wafat, maka kaumku lah yang akan melindungi dirinya sendiri dari fitnah Dajjal. Dari fisik udah menyeramkan, dari watak juga udah menyeramkan, kemunculannya lagi nanti bakal menyeramkan. Nah, dikatakan selain dari Dajjal, di akhir zaman nanti juga akan muncul Ya'juj dan Ma'juj kan. Itu aku nggak tahu apakah dia juga pengikut Dajjal atau dia makhluk lain dari bawahannya Dajjal, tapi tetap menjadi pengacau di muka bumi ini. Dan itulah yang akan aku bahas nanti setelahnya. Kalau aku masih sempat bahas video itu di bulan Ramadan ini, kita akan bahas tentang Ya'juj Ma'juj sesuai dengan request dari temanku di YouTube yang aku lupa namanya, mohon maaf. Ya, kita bakal bahas Ya'juj Ma'juj next-nya. Dan kita belum bahas tentang ini ya, hilangnya nyawa Dajjal di akhir zaman nanti ya. Mohon maaf, aku belum sempat rangkum. Aku juga takut video kepanjangan. Jadi sampai sini dulu pembahasan kita tentang Dajjal di part 2 ini. Kalau sempat nanti aku bakal gabungkan pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj dan juga tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk melawan Dajjal. Perang besar nanti di akhir zaman, Dajjal versus Nabi Isa alaihissalam. Dan kita lanjutkan pembahasan Ya'juj dan Ma'juj kalau misalnya mencukupi waktunya. Oke guys, itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau misalnya kalian suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Artinya memang fitnah dasar. Tapi di mana pastinya keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada dan mata kanannya. Nah, Fatimah binti Qais. Fatimah kan Islam ya, kok bin Qais? Maka Rasulullah SAW, wahai kaum muslimin, orang ini telah